Kemudian dari video sebelumnya kita tahu ya bahwa garis singgung, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat ini memiliki bentuk yang mirip ya. Konsep semacam ini kita sebut dengan turunan atau derivatif. Coba kita lihat di sini definisi dari turunan. Jadi turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi lain yaitu f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah limit fc plus h dikurangi fc per h untuk hanya mendekati 0 asalkan limitnya ada. Kemudian diberikan contoh yang pertama, misalkan diberikan suatu fungsi itu fx sama dengan 13x min 6 ya. Kemudian kita diminta untuk mencari f aksen 4 atau turunan dari fx pada titik 4 ya, untuk c sama dengan 4. Nah, berdasarkan definisi, maka f aksen x ini ya, c-nya kan berarti sama dengan 4 ya kan? Maka di sini menjadi f 4 plus h dikurangi f 4 dibagi h ya. Untuk limit hanya mendekati 0. Kemudian kita kita substitusikan 4 plus h ke 13x min 6. Artinya x yang ini kita ganti dengan 4 plus h kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi x yang ada di sini, kita ganti dengan 4 plus h ya, 4 plus h. Maka tinggal 13 dikali 4 plus h, kemudian ini dikurangi 6 ya. Oke. Kemudian dikurangi dengan f4. Nah, ini f4 dikurangi dengan f4, maka x-nya kita substitusikan dengan 4. Nah, 13 kali 4 dikurangi 6. Kemudian setelah kita uraikan, di sini kan berarti 13 kali 4 ya, ditambah 13 kali h dikurangi 6. Kemudian dikurangi dengan 13 dikali 4 dikurangi, karena ini min dengan min maka plus ya, plus 6 kali 6 atau 36. Nah, ini bisa kita hapus, tinggal 13h dikurangi 6 ya. Ini bukan 36 tapi 6. Ini 6. Nah, ini hilang juga, berarti tinggal 13h. 13h per h sama dengan 13. Maka turunan fungsi fx di titik 4 adalah 13. Kayak gitu ya. Kemudian contoh kedua, misalkan fx adalah x sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Tentukan turunan dari fx. Nah, karena di sini c-nya tidak diberikan, langsung saja c-nya ini kita ganti dengan x ya kan, karena kita memang disuruh mencari turunan dari fx. Jadi x-nya di sebarang bilangan x kayak gitu ya. Kemudian nah, jadi ini ya. Ini langsung kita ganti di sini x plus h, yang di sini langsung fx gitu ya. Nah, fx plus h ini kita substitusikan ke fungsi ini ya. Fungsi x pangkat 3 plus 7. Nah, langsung saja ini kita tuliskan x plus h ini dipangkatkan 3 ya. Ini plus 7 x plus h ya. Nah, di sini kan x plus h, kalau pangkat 3 kan berarti x plus h kali x plus h,
kemudian dikali X plus H. Kita kalikan dulu X plus H dengan X plus H satu per satu. Ini ya. Kayak gini ya. X kali X berarti X pangkat 2. X kali H ditambah X kali H adalah 2X H. Kemudian dikalikan dengan H kali H adalah H pangkat 2. Ya. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan X plus H. Ya. Maka nilainya adalah berapa? Nilainya ini kali ini ya, berarti X pangkat 3 ditambah X pangkat 2H, kemudian ditambahkan dengan 2XH kali X adalah 2X pangkat 2H ya. Nah, kemudian 2X kali 2XH kali H adalah 2XH pangkat 2. Kemudian ini dikalikan ini ya. Ini dan ini adalah X H pangkat 2. H pangkat 2 dikali H pangkat 3. Nah, ya. Berarti ini berapa? Ini kita hitung dulu ya. Berarti ini X pangkat 3 ditambah ini 3X pangkat 2H ya, ditambah dengan ini sama ini 3X H pangkat 2 plus H pangkat 3. Nah, perhatikan di sini bahwa ini dikurangi ditambah 7X ya. Hasil akhirnya tadi berarti berapa? X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H tambah 3X H pangkat 2 tambah H pangkat 3. Oke, kita tuliskan lagi di sini. Oke, kita tulis di sini. X pangkat 3-nya, X plus H pangkat 3 tadi adalah X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H ditambah 3X H pangkat 2 ditambah H pangkat 3. Kemudian 7X plus H ini berarti kita kalikan satu per satu jadi 7X plus H. Kan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan dengan fx ya. Kita kurang dengan fx. Fx-nya berapa? Berarti kan ini fx-nya ya. Dikurangi x pangkat 3 ditambah 7x ya. Nah, berarti ini x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 habis ya. Kemudian 7x, di sini ada 7x dikurangi dengan 7x habis ya. Tinggal 3x pangkat 2h ditambah 3x h pangkat 2 ya. Kemudian ini h pangkat 3, ini ditambah h pangkat 3 ya, h pangkat 3, kemudian ini tambah ini 7h ya, ini 7h. Nah, kayak gini. Kemudian ini kan dibagi H gini ya. Nah, ini dibagi H, kemudian ini kita faktorkan dulu. Hanya kita keluarkan. Ini 3x pangkat 2 ditambah 3xh, kemudian ditambah h pangkat 2 tambah 7 ya kan. Nah, ini dibagi h ya kan dari sini, maka ini bisa dicoret. Nah, kemudian
kan tinggal ini ya kan udah nggak ada pernya. Nah ternyata ini kan hanya menuju 0. Nah yang ini yang ada hanya ini kita substitusikan 0 ya. Nah, sehingga tersisanya adalah 3x pangkat 2. 3xh hanya 0 maka habis ya. Kemudian ini juga 0, ini tinggal 7. Nah maka turunannya adalah 3x pangkat 2 plus 7. Selanjutnya adalah bentuk lain yang setara dengan turunan seperti pada definisi yang telah kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama definisi yang bentuk turunan pertama yang kita kenal yang dari definisi sebelumnya itu, kita kan yang diketahui itu C dan H ya. H itu selisihnya kan. Nah, artinya titik selanjutnya itu kan berarti C plus H kan ya, karena jarak koordinatnya adalah H. Nah tapi untuk yang bentuk yang kedua ini yang diketahui adalah dua koordinat X nya ya. Nah yang satu koordinat X nya adalah C sehingga koordinat Y nya adalah FC. Kemudian titik keduanya itu adalah X sehingga koordinat Y-nya adalah Fx, kan kayak gitu ya. Sehingga selisih koordinat X-nya adalah X dikurangi C, dan selisih koordinat Y-nya ini adalah Fx dikurangi Fc. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk turunan tadi, itu kan berarti delta Y per delta X kan, ya. Nah, di sini maka ini dituliskan seperti ini. Dituliskan F aksen C itu sama dengan ini delta Y-nya dan ini delta X-nya. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, berikut ini adalah turunan dari suatu fungsi. Tentukan bagaimana fungsinya dan pada titik mana. Nah, jadi ini yang diberikan ini adalah turunannya, bukan fungsinya ya. Tapi ini turunannya dan kita diminta untuk mencari fungsinya seperti apa kayak gitu. Nah, oke, kita mulai dengan yang A ya. Limit H menuju 0, 4 plus H pangkat 2 min 16 per H. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ciri-cirinya yang di sini bahwa hanya menuju 0, nah kita kan pasti merujuk ke bentuk yang pertama yang seperti definisi kita bahas itu kan. Nah, berarti ini sebenarnya kan limit H menuju 0. Nah, ini berarti F C plus H dikurangi F C per H ya. Nah, jadi misalkan kita lihat di situ, maka ini adalah 4 plus H ya. 4 plus H pangkat 2. Nah, ini ternyata 16 itu adalah 4 pangkat 2, ya kan? Nah, berarti kalau C-nya kan ketemu C-nya 4 toh, ya. C-nya 4 dan Fx-nya adalah X pangkat 2, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ini X-nya menuju 3, ya kan? X-nya kan menuju 3. Nah, kalau kita melihat fakta ini, maka kita kan merujuknya ke bentuk yang kedua toh. Ya, dimana kalau bentuk kedua itu kan limit X-nya menuju C, ya kan? Nah, di sini Fx dikurangi Fc, ya, per X dikurangi C. Nah, perhatikan di sini ini C, ini C. Maka kita bisa lihat di sini, maka C-nya itu adalah 3, ya. Nah, ternyata Fx-nya ini sama dengan ini kan, 2 per X kan, maka Fx-nya ini sama dengan 2 per X, kayak gitu.